Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 46 Memasuki Aliansi Sayap. Ini, minumlah secangkir teh untuk meredakan rasa takutmu. Surou memberikan secangkir teh beraroma harum kepada Chu Feng. Terima kasih, Tetua Surou, aku memang haus sekali. Chu Feng menerima teh itu dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Ia bahkan berharap lebih sambil bertanya, apakah kau punya lagi? Saya bersedia. Surou terus menuangkan beberapa cangkir lagi untuk Chu Feng dan dia selalu menghabiskannya dengan sekali teguk. Setelah menghabiskan seluruh teko teh, dia menyeka mulutnya dengan puas. Sambil menyeka mulutnya, dia bahkan bersendawa. Melihat Chu Feng bertindak seperti itu, Surou terkejut, bagaimana orang ini bisa takut. Dia jelas hanya haus. Memikirkan bahwa seorang pemuda di usia seperti itu akan begitu tidak takut menghadapi situasi yang mengancam seperti itu, keberanian, wawasan, dan kebijaksanaan seperti itu benar-benar membuatnya melihatnya dari sudut pandang lain. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa dia telah menyelamatkan orang yang tepat hari ini. Penatua Surou, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Kalau tidak, aku takut kehidupan kecilku akan benar-benar berakhir. Chu Feng berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Namun, dia juga menduga bahwa Surou menyelamatkannya karena dia ingin menjeratnya. Namun, bagaimanapun juga, dia memang menyelamatkannya. Jika dia tidak mengucapkan terima kasih, itu sama saja dengan menipu dirinya sendiri. Tidak perlu berterima kasih. Dalam situasi ini, Liu Mang telah berbuat salah terlebih dahulu dan sebagai seorang tetua di sekolah naga biru, wajar saja bagiku untuk melindungimu. Bagaimanapun, kau tetaplah murid yang langka dan luar biasa. Surou tersenyum manis, lalu mengulurkan tangannya ke arah Chu Feng, karena kamu sudah tahu 3 jurus petir, kembalikan saja. Jurus bela diri seperti itu tidak boleh disebarkan keluar. Elder Surou, aku akan jujur. Dalam 3 jurus petir, aku hanya bisa menggunakan 2 jurus dan aku belum memahami jurus ketiga. Chu Feng mengeluarkan 3 jurus petir, tetapi dia agak enggan melepaskannya. Surou mengambil 3 jurus petir, lalu tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, aku tidak akan menyembunyikan ini. Selain pendiri sekolah ini, tidak ada yang benar-benar memahami jurus ketiga, jadi jika kamu menguasai 2 jurus pertama, maka tidak apa-apa. Oh. Mendengar kata-kata Surou, Chu Feng diam-diam senang. Karena samar-samar, dia merasa ada beberapa poin penting dalam gaya ketiga yang belum sepenuhnya dia pahami. Namun Chu Feng juga merasa bahwa suatu hari nanti ia akan dapat memahaminya sepenuhnya. Pada saat itu, bukankah ia akan menjadi satu-satunya orang lain yang mengetahui gaya ketiga selain pendiri Azure Dragon? Setelah itu, Surou berbincang sebentar dengan Chu Feng, namun itu hanyalah kekhawatiran seorang tetua terhadap muridnya dan dia tidak menyebutkan apapun tentang mengikat Chu Feng. Setelah meninggalkan gedung para tetua, Chu Feng memiliki penilaian dalam hatinya. Meskipun Surou tampak jauh lebih lembut daripada Sumei, pemikirannya jauh lebih dalam daripada Sumei. Hei, akhirnya kau keluar juga. Tepat saat Chu Feng keluar dari pintu besar gedung para tetua, dia mendengar suara yang manis. Saat menoleh, dia melihat sosok seperti kupu-kupu sedang mendekatinya. Sosok itu adalah adik perempuan Surou, Sumei. Terima kasih padamu kali ini. Chu Feng tersenyum. Dia tahu alasan mengapa Surou membantunya kemungkinan besar karena gadis ini. Setidaknya dialah yang memberitahu Surou. Oh, aku tidak tahu, tapi sepertinya kau masih punya hati. Tapi, kalau kau ingin berterima kasih padaku, kau tidak bisa hanya menggunakan mulutmu, kan? Bukankah seharusnya kau mengungkapkannya dengan cara yang lebih materialistis? Kau ingin aku menciummu? Meninggalkan. Kau ingin aku memelukmu? Pergi sekarang juga. Baiklah. Aku akan menerima kekurangannya dan aku akan menikahimu. Segera pergi sekarang juga. Wajah kecil Sumei memerah karena marah. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng tidak tahu malu, dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia tidak tahu malu. Jadi, dia tidak memperhatikannya lagi dan berbalik untuk pergi. Melihat Sumei cemberut dan pergi, Chu Feng tertawa. Meskipun dia tidak berani menggoda Surou, dia berani menggoda gadis kecil ini. Namun setelah tertawa sebentar, Chu Feng menyusul dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku bergabung dengan aliansi sayap? Benarkah? Mendengar kata-kata itu, Sumei langsung berhenti berjalan. Sepasang mata yang berkilau menatap Chu Feng sambil berkedip-kedip. Tentu saja. Aku berutang budi padamu, saudariku. Cepat atau lambat aku akan membalas budimu. Ini tidak dihitung sebagai balasan, ini hanya untuk memenuhi keinginan kecilmu. Kata-kata Chu Feng keluar dari hatinya. Meskipun Sumei melihat potensinya, saat ini, dia bukanlah apa-apa. Jika bukan karena mereka yang menyelamatkannya, dia bahkan tidak akan memiliki kehidupan. Seseorang harus tahu kebaikan dan membalasnya. Chu Feng adalah orang seperti itu.
Awalnya ketika menolak saudara naga dan harimau, dia khawatir bakat bawaannya akan terbongkar, tapi sekarang sudah terbongkar. Dia menolak hari ini karena dia tidak suka bagaimana Su Mei mengancamnya. Namun, saat ini, dengan kekuatannya, dia masih tidak memiliki cara untuk melindungi Chu Yue dan keluarganya di Istana Dalam. Jadi, dia merasa bahwa bergabung dengan Wings Alliance saat ini memiliki ratusan manfaat dan tidak ada salahnya. Itu akan sangat membantu perkembangan keluarga Chu-nya juga. Selain itu, sangat samar-samar, Chu Feng dapat merasakan bahwa latar belakang Su Mei dan Su Rou tidaklah sederhana dan apa yang disebut keluarga Su juga tidak akan sederhana. Keluarga yang memiliki teknik misterius sama sekali bukan kekuatan biasa. Setidaknya sebanding dengan sekolah naga biru. Jadi, dia merasa bahwa alasan Su Rou dan Su Mei pergi ke sekolah naga Azure adalah untuk menemukan seseorang yang memiliki kekuatan yang bisa mengikat mereka ke keluarga mereka sendiri. Sama seperti Liu Chengen yang bertanya pada Su Rou. Mengapa dia tetap tinggal di istana inti padahal dia punya kekuatan seperti itu? Mengapa tidak menjadi tetua inti? Itu karena murid inti tidak akan mudah dibujuk oleh orang lain. Namun, sebagian besar murid pelataran dalam adalah orang baru. Mereka mudah dibujuk dan bahkan lebih mudah dibujuk. Pada akhirnya, kedua saudari itu mengembangkan kekuatan keluarga mereka. Chu Feng juga memutuskan untuk bergabung dengan keluarga mereka. Klan, mungkin adalah kata yang lebih tepat di sini, tapi saya tetap menyebutnya keluarga demi konsistensi. Jadi kamu masih punya sedikit hati nurani. Mendengar bahwa Chu Feng benar-benar setuju, Su Mei tersenyum manis dan berkata kepada Chu Feng, besok kebetulan ada misi untuk aliansi Wings kita. Kamu juga ikut bergabung. Misi? Misi apa yang membutuhkan partisipasi banyak orang? Chu Feng tampak bingung. Melihat kualitas anggota Wings Alliance, mereka semua memiliki kekuatan untuk menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan tinggi sendirian. Mengapa mereka membutuhkannya untuk bergabung juga? Menurutmu ini akan menjadi misi sampah seperti di lokasi pemilihan misi? Aku akan memberitahumu ini. Aliansi Wings tidak akan pernah melakukan misi-misi itu. Misi-misi yang kami lakukan tidak lebih mudah daripada misi-misi yang dilakukan oleh murid-murid inti, jadi sebaiknya kau persiapkan dirimu dengan baik. Juga, hadiah untuk misi ini juga sangat besar. Itu karena tidak ada yang memberikan misi itu kepada kita, itu karena kita mengambil semuanya dari misi itu. Su Mei berkata dengan serius. Sial, kita tidak sedang melakukan perampokan berkelompok, kan? Chu Feng tersenyum dan berkata. Dasar bodoh. Besok siang, kemarilah dan temui aku. Jangan kenakan pakaian sekolah naga biru. Su Mei memberikan selembar kertas dan lencana kepada Chu Feng. Lembaran kertas itu berisi lokasi pertemuan besok, dan lencana itu adalah simbol aliansi Wings.